Oke, kita semua pernah dengar kata riset kan? Pasti. Kedengarannya serius, ilmiah, penuh data, dan grafik yang rumit. Tapi apa sih artinya benar-benar melakukan riset? Hari ini kita mau bedah total konsep ini, karena ternyata prosesnya jauh lebih liar, lebih personal, dan lebih aneh dari yang kita bayangkan. Bener. Untuk itu, Anda sudah kasih kita 3 sumber yang keren banget. Ada silabus universitas yang super terstruktur, lalu esai tentang kenapa riset itu justru bikin kita merasa bodoh, dan terakhir kita bakal intip buku catatan seorang Leonardo da Vinci. Betul, dan menurut saya perbandingan ini kuncinya. Kenapa tuh? Karena di satu sisi kita punya proses yang sangat modern, rapi, dan terukur ya dari silabus itu, tapi di sisi lain kita punya catatan dari Leonardo yang prosesnya ya lebih mirip seniman yang sedang terobsesi gitu. Haha, oke. Yang menemukan sesuatu yang benar-benar baru. Membandingkan silabus abad ke-21 dengan catatan dari era Renaissance ini bakal membuka banyak hal. Oke, kita bedah ini deh. Kita mulai dari yang paling modern dulu. Cetak biru dari Universitas Leeds. Judulnya, Strategi dan Desain Riset. Kalau dibaca, ini detail banget. Ada jadwal per minggu, tujuan pembelajaran, kriteria penilaian. Terus terang, ini kelihatan kayak manual perakitan furnitur yang canggih banget. Iya juga ya. Apakah pendekatan chat by numbers kayak gini benar-benar bisa menghasilkan riset yang original? Pertanyaan bagus sekali. Memang kelihatannya kaku, tapi ada tujuan penting di baliknya. Inti dari modul ini adalah membangun apa yang mereka sebut imajinasi metodologis. Imajinasi metodologis, apa tuh artinya? Anggap saja ini kayak seorang koki. Anda nggak cuma belajar resep satu persatu, resep spaghetti, resep rendang, Oke. tapi Anda belajar prinsip di baliknya. Kenapa garam bisa menonjolkan rasa manis? Kenapa panas tinggi bikin daging jadi juicy? Jadi saat dihadapkan pada bahan baru, atau dalam hal ini, masalah sosial yang baru, Anda bisa menciptakan resep Anda sendiri. Bukan cuma ngikutin buku. Oke. Jadi ini bukan soal menghafal metode, tapi soal memahami logika di balik setiap metode. Itu lebih masuk akal. Saya lihat strukturnya dibagi jadi 3 bagian besar ya selama 11 minggu. Awalnya soal fondasi, kan? Betul. Minggu 1-3 itu soal kenapa. Mereka bahas sudut pandang filosofis, refleksivitas, yaitu kesadaran gimana posisi kita sebagai peneliti bisa mempengaruhi hasil, dan yang paling fundamental, Apa tuh? bagaimana cara merumuskan pertanyaan riset yang bagus. Karena pertanyaan yang salah, sebagus apapun metodenya, nggak akan bawa kita kemana-mana. Kayak nentuin tujuan di GPS sebelum kita mulai nyetir ya. Persis. Lalu bagian tengahnya, minggu 4-7, ini baru masuk ke gimana caranya. Ada soal sampling, metode kualitatif, kuantitatif, mixed methods, ini kotak talatannya ya. Tepat. Ini bagian di mana si koki tadi belajar tentang berbagai teknik. Memanggang, merebus, menumis. Mahasiswa belajar kapan harus pakai wawancara mendalam, kapan harus nyebar survei ke ribuan orang, atau kapan harus gabungin keduanya. Lalu bagian terakhir, Nah, bagian terakhir, minggu 8-11, itu tentang nyatuin semuanya. Dari analisis data, mempertimbangkan etika, karena riset ini kan melibatkan manusia. Sampai puncaknya, proposal riset. proposal riset, betul. Dan proposal ini yang jadi tugas akhirnya kan? Proposal 3.000 kata dan presentasi pecah-kuca. Ya. Format ini brutal sekaligus brilian sih. 20 slide, masing-masing cuma 20 detik. Jadi nggak ada waktu buat bertele-tele. Anda harus langsung ke intinya. Bayangin, presentasi kerja yang secepat itu. Ini maksa kita buat benar-benar jernih soal ide kita. Sangat jernih. Dan yang perlu digarisbawahi, seperti yang ditekankan di silabus itu, tugas ini adalah tentang merancang sebuah penelitian, bukan melakukannya. Oke. Jadi cuma cetak birunya aja. Fokusnya adalah menciptakan cetak biru yang solid. Anda harus bisa meyakinkan orang lain kenapa riset ini penting, gimana Anda akan melakukannya, dan kenapa metode yang Anda pilih adalah yang paling tepat. Ini semua soal perencanaan yang matang sebelum terjun ke wilayah yang tidak diketahui. Oke, jadi cetak birunya sudah sangat jelas dan rapi. Peta perjalanannya sudah di tangan. Tapi ini kan teorinya. Saya jadi penasaran, apa di lapangan saat riset benar-benar dilakukan, rasanya serapih ini? Nah, Karena sumber kita yang kedua ini, esai dari Martin Schwartz, justru bilang sebaliknya. Dia bilang riset tingkat lanjut itu adalah proses yang membuat kita merasa bodoh. ini adalah kebenaran yang jarang sekali diucapkan di dunia akademik. Esai Schwartz ini kayak ngebuka tirai gitu. Dia bilang, seluruh sistem pendidikan kita dari SD sampai S1 dirancang untuk membuat kita merasa pintar. Bener juga. Kita belajar materi,
Kita ikut ujian, kita kasih jawaban yang benar, kita dapat nilai A. Perasaan yang didapat adalah kepuasan dan merasa kompeten, kan? Tentu. Riset, kata Schwartz, adalah kebalikannya. Tiba-tiba, nggak ada lagi jawaban yang benar di belakang buku. Andalah yang harus mencari jawabannya, dan seringnya Anda gagal. Ada satu cerita di esainya yang nonjok banget. Yang mana tuh? Schwartz cerita tentang temennya yang super jenius, salah satu orang terpintar yang pernah ia temui. Temennya ini keluar dari program PhD biokimia. Oh ya, kenapa? Alasannya karena riset membuatnya merasa bodoh. Lalu Schwartz sadar, sains juga membuat saya merasa bodoh. Bedanya saya sudah terbiasa dengan perasaan itu. Itu dalam banget sih. Artinya perasaan bodoh itu bukan bug, tapi fitur. Persis. Dan dari situlah dia menciptakan istilah kebodohan produktif atau productive stupidity. Oke. Penting untuk bedain ini ya, ini bukan kebodohan relatif. Misalnya, Anda merasa bodoh karena semua orang di kelas sudah baca buku X dan Anda belum. Itu kan bisa diperbaiki dengan membaca. Yah, tinggal baca aja. Ini adalah kebodohan absolut. Ini adalah perasaan saat Anda berdiri di ujung batas pengetahuan manusia, melihat ke dalam kegelapan yang tak terbatas, dan sadar betapa sedikitnya yang kita tahu. Wah, saya tahu banget perasaan itu. Mungkin versi rumahan dari kebodohan produktif itu saat kita coba ngerakit furnitur tadi, atau benerin pipa bocor. Hahaha, bisa jadi. Kita udah baca manualnya, udah nonton tutorial YouTube, tapi tetap aja gagal. Ada momen frustrasi total di mana kita merasa jadi orang paling bodoh di dunia. Nah, itu dia. Tapi justru di saat putus asa itulah kita mulai mikir kreatif. Gimana kalau baut ini aku ganti? Gimana kalau aku coba pukul sedikit di sini? Momen itulah saat kita berhenti ngikutin instruksi dan mulai berinovasi. Analogi yang sempurna. Itulah kebodohan berdasarkan pilihan. Anda secara sadar memilih untuk masuk ke dalam masalah yang Anda nggak tahu solusinya. Schwartz bilang, perasaan tidak nyaman, perasaan bogoh itu adalah sinyal GPS yang nandain Anda ada di tempat yang tepat. Justru itu pandanya ya. Iya, itu artinya Anda lagi ngerjain sesuatu yang penting, sesuatu yang jawabannya belum ada. Dia punya kutipan yang kuat banget. Jika kita tidak merasa bodoh, itu artinya kita tidak benar-benar mencoba. Ini menarik sekali kalau kita sandingkan dengan silabus Leeds tadi. Di silabus itu, nggak ada satupun point learning outcome yang bunyinya mahasiswa akan belajar untuk merasa nyaman saat merasa bodoh. Haha, nggak akan ada. Tapi menurut Schwartz, justru itu keterampilan paling krusial. Jadi gimana kita mendamaikan dua dunia ini, dunia riset yang terstruktur di atas kertas, dengan realitas emosional yang kacau di lapangan. Inilah jembatannya. Silabus Leeds itu adalah peta. Dia ngasih Anda rute yang disarankan, alat-alat navigasi, dan rambu-rambu lalu lintas. Itu penting banget buat mulai. Oke. Tapi esai Schwartz menggambarkan gimana rasanya saat Anda harus berjalan di wilayah yang belum ada di peta. Saat GPS Anda mati, Bakal ada momen tersesat. akan ada momen tersesat, frustasi, dan ya perasaan bodoh itu. Jadi struktur dari Leeds ngasih Anda fondasi. Tapi pola pikir dari Schwartz ngasih Anda ketahanan mental buat bener-bener ngebangun sesuatu yang baru di atas fondasi itu. Keduanya nggak bisa dipisahin. Oke, jadi riset itu butuh peta sekaligus butuh keberanian untuk tersesat. Kalau kita yang hidup di zaman modern aja ngerasa kayak gitu, gimana dengan seorang jenius dari 500 tahun yang lalu? Ini bawa kita ke sumber ketiga, Leonardo da Vinci dan pengamatannya tentang fosil. Ah, ini dia. Pandangan umum kan selalu ngegambarin dia sebagai seorang jenius penyendiri yang melampaui zamannya. Hampir kayak penjelajah waktu yang salah mendarat di era Renaissance. Yang menarik di sini adalah pandangan konvensional itu yang sering melukiskan Leonardo sebagai spaceman sebenarnya sedikit meremehkan konteksnya. Oh gitu. Iya, esai ini menantang gagasan itu. Argumennya adalah Leonardo justru merupakan produk puncak dari zamannya. Kejeniusannya nggak muncul dalam ruang hampa, tapi justru karena dia bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan terbesar di masanya. Dengan alat-alat yang tersedia saat itu, Sebelum kita masuk ke teorinya, kita lihat dulu deh bukti kejeniusannya. Esai ini ngebeberin beberapa pengamatan Leonardo tentang fosil yang kedengerannya luar biasa modern. bener, Misalnya dia ngelihat lapisan batuan yang sama di kedua sisi lembah sungai dan langsung nyimpulin kalau itu dulunya satu lapisan utuh yang terkikis oleh air. itu pengamatan geologis yang sangat tajam untuk masanya. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Apa tuh?
Dia nemuin fosil kerang di pegunungan yang kedua cangkangnya masih nyatu dengan sempurna. Dia lalu mikir, tunggu dulu, kalau kerang ini mati di laut dan cangkangnya ke bawah banjir sampai ke puncak gunung, pasti cangkangnya udah kepisah dan hancur. Masuk akal? Jadi, dia nyimpulin, kerang ini pasti hidup dan mati tepat di tempat itu, yang berarti puncak gunung itu dulunya adalah dasar laut. Ini prinsip dasar dalam paleoekologi modern loh. Gila. Dia bahkan sampai ngitung. Dia ngitung secara matematis kalau kerang yang geraknya lambat banget nggak mungkin bisa ngerangkak sejauh 250 mil dari pantai ke pegunungan cuma dalam 40 hari selama banjir Nabi Nuh. Dia benar-benar pakai logika dan observasi buat bantah narasi yang dominan saat itu. Ini gila. Pengamatannya memang setajam pisau bedah. Namun, disinilah letak kuncinya. Esai ini ngutip Charles Darwin yang pernah bilang semua pengamatan harus mendukung atau menentang suatu pandangan. Leonardo nggak ngelakuin observasi ini cuma karena iseng atau penasaran. Jadi ada tujuannya ya? Semua pengamatannya yang brilian ini punya satu tujuan yang sangat spesifik untuk menghancurkan dua teori besar pada masanya. Pertama, teori kalau fosil terdampar di gunung karena banjir Nabi Nuh, dan kedua, teori neoplatonis yang lebih aneh lagi, yang bilang kalau fosil itu bukan sisa makhluk hidup, tapi semacam benda yang tumbuh secara alami di dalam batu. Oke, jadi dia pakai observasinya sebagai senjata buat nyerang teori lain. Kalau gitu apa teori yang dia sendiri coba buktikan dengan semua ini? Nah, siap-siap. Disinilah kita masuk ke dalam pikiran Leonardo yang sangat pramodern. Dia sangat percaya pada sebuah konsep kuno, bumi sebagai makrokosmos, sebuah organisme hidup raksasa, yang strukturnya analog dengan tubuh manusia sebagai mikrokosmos. Makroskosmos, mikroskosmos, oke. Menurut pandangan ini, sungai di bumi itu kayak pembuluh darah di tubuh kita. Tunggu dulu. Jadi, semua observasi detail yang kedengarannya super modern itu, soal erosi, cangkang kerang yang utuh, perhitungan matematis, semua itu dia lakukan cuma buat buktiin ide kalau bumi itu punya sistem peredaran darah. Haha, kurang lebih begitu. Itu gila sekali. Motivasinya ternyata sangat aneh dari sudut pandang kita sekarang. Tepat sekali. Dan inilah argumen inti dari esai tersebut. Agar analogi makrokosmos-mikrokosmos ini berhasil, Leonardo punya satu masalah besar. Gimana elemen berat kayak tanah dan air bisa bergerak ke atas, ngelawan gravitasi, buat ngebentuk gunung. Iya. Di tubuh manusia, darah kan bisa naik ke kepala kita. Jadi, di tubuh bumi harus ada mekanisme serupa. Oke, saya ngerti. Baginya, fosil kerang laut di puncak gunung adalah bukti pamungkasnya. Itu ngebuktiin kalau daratan itu sendiri bisa naik dari bawah laut, kayak daging bumi yang tumbuh ke atas. Semua observasinya yang jenius itu adalah amunisi untuk membuktikan pandangan dunia yang sangat khas Renaissance ini. Wow, ini bener-bener ngebalikin cara saya ngelihat Leonardo. Jadi kejeniusannya bukan karena dia mikir kayak kita di abad ke-21. Bukan. Tapi karena dia nerapin keterampilan observasinya yang luar biasa untuk ngejawab pertanyaan terbesar di zamannya dengan pakai kerangka berpikir dari zamannya. Dia bukan penjelajah waktu, dia adalah detektif terhebat di dunianya sendiri. Persis. Kejeniusannya bukan karena ia melarikan diri dari zamannya, melainkan karena ia menyelam lebih dalam ke dalam misteri zamannya daripada orang lain. Dia menggunakan alat observasi yang modern untuk membuktikan ide yang sangat kuno. Jadi apa artinya semua ini kalau kita gabungkan? Kita sudah lihat riset dari 3 sudut pandang yang sangat berbeda. Silabus dari Leeds nunjukin peta jalan yang terstruktur. Esai Schwartz ngungkapin realitas emosional yang tak terhindarkan, yaitu perasaan bodoh. Dan kisah Leonardo nunjukin gimana semua riset, bahkan oleh seorang jenius, adalah sebuah dialog dengan zamannya, didorong oleh sebuah peta mental atau pandangan dunia yang udah ada di kepala kita. Dan kalau kita tarik benang merahnya, riset itu ternyata sebuah paradoks. Gimana tuh? Kita butuh struktur dan metode yang ketat dari silabus Leeds agar kita punya keberanian buat masuk ke wilayah tak terstruktur dan merasa bodoh kayak kata Schwartz. Tapi yang lebih dalam lagi, kompas yang kita pakai buat navigasi ketidaktahuan itu, pertanyaan yang kita ajuin, hal yang kita anggap menarik, ternyata sangat dipengaruhi oleh peta mental dari zaman kita, seperti yang dialami Leonardo. Semuanya jadi nyambung ya? Semuanya kembali ke ide awal imajinasi metodologis. Ini bukan cuma soal tahu cara pakai alat,
tapi sadar akan peta di tanganmu, siap dengan perasaan tersesat, dan ngerti kenapa kamu ingin pergi ke tujuan itu sejak awal. Metode yang disiplin, ketahanan emosional untuk menghadapi kebingungan, dan kesadaran akan kacamata atau pandangan dunia yang kita pakai. Coba pikirkan deh saat Anda menghadapi sebuah masalah rumit yang ingin Anda pecahkan. Entah itu di pekerjaan, hobi, atau kehidupan pribadi. Di antara ketiga elemen itu, metode, emosi, dan pandangan dunia. Mana yang secara alami menjadi sandaran pertama Anda? Dan yang lebih penting, mana yang mungkin menjadi kebodohan produktif Anda? Area mana yang perlu Anda dorong, bahkan jika rasanya sangat tidak nyaman, dan membuat Anda merasa sedikit bodoh?